Sekarang reog sekarang perkembangannya sudah berubah, Mas. Ada versi obyok sama ada versi festivalan. Saya bangga dengan kesenian yang ada di Ponorogo. Dari anak-anak itu tidak membanggakan, wah istilahnya apa K-pop atau apa, enggak. Mereka enggak kenal itu. Yang kenal malah justru reog. Bahan baku juga semakin lama semakin punah ya, Mas, terutama yang ori, yang merak asli Indonesia mencari alternatif lain selain merak hijau. Merak biru diperdagangkan ya, otomatis ini kan bukan dari Indonesia, ini kan dari India. Dari masyarakat Ponorogo ya. Itu reog itu kan sekarang kan mau dinaikkan ke Sari Warisan Budaya yang di UNESCO itu. Sekarang ini masih dalam proses pengakuan. Nggak tahu yang diaku nanti yang mana gitu loh. Kan sudah diajukan. Ya sekarang ini karena semakin zaman semakin modern, kemudian bahan baku juga semakin lama semakin punah ya, Mas, terutama yang ori, yang merak asli Indonesia itu otomatis kita bukan mengakali tapi mencari alternatif lain selain merak hijau. Nah, sama-sama bulu merak tapi kebetulan merak biru diperdagangkan ya, otomatis ini kan bukan dari Indonesia, ini kan dari India. Sebenarnya itu kan kalau barangnya itu memang dari India, cuman kadang untuk pelaku pedagangnya kan kadang dari China, dari mana, dari Jakarta sendiri, dari Hong Kong, dari mana kan gitu, Mas. Jadi ini kalau untuk barang-barang perdagangan seperti ini memang ini kan dari luar gitu, impor gitu loh. Itu kelanjutannya seperti itu. Nah, untuk mensiasati lagi karena yang untuk apa kepala reognya itu otomatis tanpa kita sadari sebenarnya kita kan mengurangi habitat hewan langka sebenarnya lama kelamaan. Nah, makanya untuk yang 2 tahun terakhir itu teman-teman dari Ponorogo itu sepakat bagaimana caranya agar kita tidak memperbarui barang. Artinya barang itu tidak ori, tidak harimau asli, Mas. Karena juga bagaimanapun lama kelamaan kita tanpa kita sadari barang itu juga langka banget. Akhirnya kita membuat yang KW, coretan. Jadi sekarang kita siasati dengan kulit yang coretan, bukan yang apa singobarong yang asli, bukan, tapi yang coretan gitu. Dulu di saat saya main reog itu semuanya barang-barang lokal, kebetulan ya asli semua. Harimau asli. Itu. Merak lokal juga merak lokal asli. Untuk istilahnya membudidayakan, artinya melestarikan reog. Jadi dari Ponorogo sendiri ada yang menangani, yaitu di Yayasan Reog, yang di bawahnya itu ada badan usaha namanya koperasi. Itu juga yang membidani atau yang mendata ya, biar reog itu nantinya kan tidak punah tapi tetap eksis. Jadi semua yang ada di Ponorogo reog tuh dari grup mana, SD, apa mana, itu didata. Dari data yang masuk sementara ini itu sekitar 530 sekian gitu loh, Mas, untuk di Ponorogo aja. Jadi itu termasuk dada merak dan kepalanya yang ori. Kan bisa bayangkan 500 sekian itu data yang sudah masuk. Itu pun belum yang di SMP, SMA atau di perguruan tinggi yang sudah punya, kita enggak ngitung. Karena yang kita hitung yang di komunitas yang di lapisan paling bawah lah, di desa-desa seperti itu.
Nah, makanya dari pihak Yayasan Reog itu kan biar kita itu tetap lestari, kita tidak bertabrakan dengan undang-undang, bagaimana caranya supaya Reog itu tetap eksis. Makanya kaitannya dengan larangan dari negara itu yang tidak boleh membunuh hewan langka ya. Akhirnya kita dari pihak koperasi itu mengajukan izin. Koperasi dalam arti, maaf, konotasinya bukan koperasi simpan pinjam ya Mas. Koperasi itu hanya tiga item yang namanya Koperasi Produsen Indonesia. Itu cuman ada 3 tadi yang dihasilkan produknya. Izin edar, izin peragaan, sama izin penangkaran. Yaitu. Jadi siapapun di Ponorogo itu mau mengedarkan, mau memperagakan, mau menangkarkan, baik itu harimau atau burung merak, monggo. Tapi sampean harus paling tidak masuk anggota koperasi, sampean harus secara otomatis di bawah naungan koperasi, tidak apa-apa, dibolehkan gitu. Aturannya seperti itu. Tapi yang membuat aturan seperti itu bukan orang Ponorogo, justru dari kementerian gitu loh. Dari pariwisata juga harus izin, harus punya izin rekomendasi dari koperasi itu. Itu kalau sudah menjadi anggota semacam itu sudah otomatis resmi Mas, legal, tidak apa-apa gitu loh. Sebenarnya apa sih sampai dibuat seperti itu? Biar mudah. Artinya tuh kita kan namanya kalau nggak didata nanti takutnya kan istilahnya banyak terjadi kesimpang siuran tentang data itu bener apa enggak. Terus Reog itu benernya sebenarnya masih ada, saya yakin yang belum masuk di data itu masih ada beberapa hal yang sekarang Reog perkembangannya sudah berubah Mas. Ada versi obyok sama ada versi festivalan. Versi obyok itu sudah ada unsur gambyong di dalamnya. Hanya karena hiburan, hanya kesenangan. Dimasukkan ke dalam seni tari jatil. Dulu pertamanya ya sempat bukan ada yang nggak setuju, tapi nggak tahu lama-kelamaan perkembangannya kok di versi obyoknya malah berkembang. Iya. Karena di situ ada, ya mohon maaf ya, ada erotismenya, ada ya namanya tari gambyong ya, sebenarnya bersopiang Pak. Tari gambyong itu kan versinya kalau orang di Jawa Timur kan versi yang menarikan kan perempuan, akhirnya dimasukkan pelaku jadil itu menjadi perempuan, menjadi daya tarik supaya penonton lebih kan gitu. Sekarang kalau jadi laki Mas ya, kalau masih delok Mas, lah orang Ponorogo loh ya, nggak tahu kalau di pementasan sebenarnya ya sama. Kalau saya kan dari semua itu kan dari gerak tarinya, dari ceritanya. Sempat pro kontra itu tahun kalau nggak salah berapa ya, 95 atau berapa ya, saya lupa itu. Kebetulan saya nggak begitu ngambil, tapi makanya saya tadi kan cerita itu kalau waktu saya menjadi bujangganom itu jadilnya tuh laki. Nah sempat sekarang kan menjadi perempuan itu, yaitu saya sendiri saya yakin terus kebetulan saya juga di komunitas Reog, artinya walah ternyata hanya untuk menarik minat dari teman-teman yang tadinya apatis dengan Reog, akhirnya sekarang malah suka, menjadi suka kan gitu Mas. Kita kan perkembangan zaman seperti ini, kalau pemainnya laki-laki semua kadangnya kan untuk menarik penonton, kayaknya kalau terus-terusan ditampilkan ya Mas, itu kayaknya kayak perkembangan yang seperti ini kayaknya akan mengurangi animo masyarakat untuk melihat Reog. Saya yakin itu. Tapi ya mungkin karena terobosan bagaimana, yaitu karena ingin supaya Reog itu menarik, akhirnya dibuatlah, atau paling tidak pelaku penari kuda itu akhirnya atau jadil itu kan diambilkan dari wanita, dari perempuan, untuk menarik daya minat masyarakat Ponorogo untuk melihat Reog. Dan versinya festivalan sama versi obyok itu jauh berbeda Mas, jauh sangat jauh beda. Di saat ada Reog festivalan, saya lihat di situ tidak ada erotisme, tidak ada dangdutan, tidak ada itu namanya, itu tidak ada. Jadi memang nyel itu sendera tari. Tapi kalau di obyok udah namanya hiburan,
mau jogetan dangdutan monggo, mau jaranan monggo. Jadi di situ berbagai macam unsur masuk di dalamnya. Tapi ya enak aja di saat itu sebagai pemanis untuk reog enggak apa-apa. Sebenarnya pelaku penata apa aku reog obo itu enggak seperti itu Mas dulunya. Ya tetap pakai eblek, pakai kuda itu, pada kuda kepang itu loh. Kemudian kalau dulu enggak pakai sepatu, sekarang pakai sepatu. Oke lah karena di jalan raya ya. Apa ya, walaupun itu katakanlah ada unsur gending, ada unsur gambyong, tapi jogetannya tetap bagus. Misalkan waktu sembahan dia duduk juga. Sekarang enggak mau duduk, preta. Enggak mau sama sekali. Penata terutama yang jadul-jadul yang merasa dirinya itu senior, enggak mau. Duduk enggak mau. Waktu sembahan pertama kali buka memulai tarian, enggak mau dia. Cuman setengah kayak bukan jongkok ya, apa ya namanya, kayak orang condong gitu aja. Ya itu loh yang ngantuk. Dulu ini aja akhirnya pada mau bawa eblek karena Pak Bupati juga mengimbau untuk pakai eblek. Terus teman-teman dari komunitas lain juga menyerukan supaya pakai eblek. Yang kemarin enggak pakai eblek Mas. Ya itu loh yang kadang-kadang keluar dari pakem itu banyak. Ya saya istilahnya enggak menginginkan pakem 100% enggak. Jadi oh ini reog ini enggak, rasanya kan kelihatan Mas. Rasanya itu ada gitu loh. Lah ndelok reog lagi ndi bedane karo dangdutan karo gambyong ndi? Nek reognya di mana? Gitu loh.